Pantai Bingin dulunya jadi salah satu hidden gem paling cantik di Bali. Tebingnya megah, ombaknya tenang, buat santai tapi juga kuat buat surfing. Dan suasana itu loh benar-benar bikin betah. Tapi sayangnya, Pantai Bingin ini sekarang menjadi seperti ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Eksplorasi Wisata. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu pantai yang vibes-nya paling chill, paling Bali banget, dan diam-diam menjadi favorit para surfer dari seluruh dunia. Pantai Bingin yang ada di Uluwatu, Bali. Pantai Bingin ini bukan pantai mainstream kayak Kuta atau Pandawa. Untuk kesini, kita benar-benar masuk ke area yang lebih privat, lebih tenang, dan punya karakter yang unik. Jalanan menuju Pantai Bingin bakal membawa kita lewat gang-gang kecil khas kawasan Pecatu, dikelilingi homestay, kafe-kafe, estetik, dan villa-villa yang kebanyakan dipesan para turis asing. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau yang belum pernah ke Pantai Bingin, biar tahu keindahan Pantai Bingin sebelum dibongkar dan sesudah dibongkar, makanya tonton terus video ini sampai selesai. Oke, dari sini kita lanjut menuju bagian paling unik dari Pantai Bingin. Tangga panjang yang jadi pintu masuk utama, dan buat kalian yang belum pernah ke sini, siap-siap aja. Turun enak, naiknya bikin mikir dua kali. Tapi demi pemandangan Pantai Bingin yang luar biasa, semuanya akan terbang. Dan inilah salah satu alasan kenapa Pantai Bingin itu hidden gem. Karena untuk sampai pantai, kamu harus turun puluhan bahkan ratusan anak tangga. Tangga di Bingin ini legit, panjang banget, curam, sempit, dan beberapa spotnya cuma muat satu orang lewat. Kalau kamu datang siang-siang, siap-siap olahraga gratis. Tapi di sisi lain, setiap beberapa meter kamu bisa ngintip pemandangan cakep banget dari sela-sela tebing. Makanya banyak orang suka bilang, capek turun, tapi naiknya lebih capek 2 kali lipat. Dan itu benar banget bro. Nah, inilah teman-teman, pada saat kita sudah menuruni anak tangga, capek, tapi begitu kita lihat ke arah pantai, ke arah lautnya, itu suara ombak sudah mulai terdengar, dan itu menenangkan dan lebih semangat lagi kita untuk turun ke bawah. Nah, ini adalah salah satu resto paling rame di Pantai Bingin, itu tepatnya masih di atas. Dan nanti di bawah lagi juga ada resto seafood, itu sangat ramai sekali. Jadi tonton terus video ini sampai selesai biar tahu Pantai Bingin seperti apa dan kondisinya seperti apa sebelum dibongkar dan sesudah dibongkar. Salah satu ciri khas Bingin adalah homestay clive setnya. Kamu jalan sambil melewatin kamar-kamar yang literally pintunya langsung ngadap ke laut. Tiap homestaynya punya vibe sendiri. Ada yang minimalis ala surfer, ada juga yang tropis, bohemian, ada juga yang classy. Harga kamar di sini rata-rata 500.000 sampai 2 juta per malamnya, tergantung view dan fasilitasnya. Banyak turis asing yang tinggal lama di Bingin karena mereka suka banget dengan slow life-nya. Vibes-nya di sini bangun tidur langsung lihat laut dengan suara ombak, dan tinggal turun 1 menit udah sampai ke pantai. Nah, di sebelah kiri kanan saya ini adalah homestay yang kalian akan lihat ketika akan turun ke Pantai Bingin, teman-teman. Jadi kalau kalian minat atau mungkin pengen nginep di sini, bisa sekalian lihat-lihat homestay mana yang akan kalian inapin ya. Nah, ini saya ngambil jalur tengah ya teman-teman. Jadi saya tembusnya ke salah satu cafe yang ada di Pantai Bingin ini, tapi posisinya di tengah. Jadi kita langsung akan menuju ke pantainya. Nah, ini situasinya ramai juga kafenya, karena emang sangat nyaman, sangat unik kafenya. Nah, ini dia teman-teman, saya akhirnya sampai di Pantai Bingin setelah menurunin anak tangga yang begitu banyak, dan akhirnya sampai di begitu kaki menginjak pasir Pantai Bingin, wow, ini dia highlightnya. Pantai Bingin tuh kecil,
cozy, bentuknya melengkung dan dikelilingi tebing tinggi di kanan dan kiri. Pasirnya campuran antara putih dan sedikit pecahan karang tapi lembut. Air lautnya berwarna biru yang cantik banget, terutama kalau matahari lagi terang. Ombak di Bingin termasuk cukup besar dan teratur, makanya pantai ini jadi surganya para surfer. Keunikan ombak Bingin itu dia pecah di satu titik yang stabil, jadi mudah diprediksi oleh para peselancar. Di saat air surut, sebagian tengah pantai berubah jadi seperti kolam dangkal alami, banyak batu karang yang terlihat, dan ini bikin permukaan air jadi super jernih. Kalian bisa main air, duduk santai, atau sekedar jalan-jalan menyusuri tepian sambil menikmati pemandangannya. Di Pantai Bingin ada banyak kafe kecil yang posisinya langsung di pasir pantai atau menggantung di tebing. Menunya biasanya simple, smoothies, sandwich, ikan bakar, kelapa muda, kopi, dan minuman segar. Yang unik dari kafe-kafe di Bingin adalah vibes-nya. Mereka nggak megah, tapi super cozy. Banyak yang berbahan kayu, kursinya santai, dan semuanya punya view laut. Harga makanannya standar kawasan Uluwatu, nggak murah, tapi sebanding dengan view dan ambience-nya. Nah, inilah teman-teman kegiatan sore hari menjelang sunset di pantai ya. Kalau kita lihat di pantai, banyak turis atau bule yang sedang berjemur. Biasanya mereka datang untuk menikmati hangatnya matahari Bali. Karena di negaranya asal mereka, cuaca sering dingin atau jarang dapat panas. Mereka cukup gelar handuk di pasir, rebahan santai, lalu oles sunblock supaya kulit nggak gosong. Kebanyakan cuma pakai pakaian renang biar hasil tanningnya merata. Sambil berjemur, ada yang denger musik, baca buku, atau cuma menikmati suara ombak. Buat mereka, kegiatan simple ini adalah cara terbaik buat rileks dan dapetin kulit yang mereka suka. Makanya pemandangan bule berjemur sudah hal biasa di pantai-pantai di Bali. Kalau kalian jalan sedikit ke sisi kiri, ada spot-spot kecil buat foto-foto. Batu-batu karang, celah tebing, dan garis pantai yang melengkung bikin banyak momen cantik buat kalian ambil. Homestay dan guest house di Bingin juga jadi favorit para digital nomad. Kebanyakan punya balkon menghadap laut. Bayangin bangun pagi, buka pintu kamar, dan langsung lihat ombak. Priceless banget. Bingin sendiri bukan cuma pantai, dia seperti komunikasi kecil. Tiap orang yang tinggal atau menginap di Bingin itu punya vibe santai, ramah, dan terbiasa dengan gaya hidup slow living. Nah, itu dia perjalanan lengkap kita di Pantai Bingin. Mulai dari jalan masuknya yang kecil, parkirannya yang sederhana, tangga panjang yang cukup bikin kaki bergetar, sampai suasana pantainya yang indah dan intimate. Menurutku, Pantai Bingin ini adalah salah satu dengan karakter paling kuat di Bali. Dia bukan pantai mewah, bukan pantai keluarga yang luas, tapi pantai yang punya jiwa. Setiap sudutnya punya cerita, dan setiap orang yang datang pasti pulang dengan pengalaman yang berbeda-beda. Kalau kalian suka pantai yang tenang, pemandangan estetik, kafe-kafe yang cozy, dan vibe bule banget, Bingin adalah tempat yang wajib masuk list kalian. Hari ini saya di Pantai Bingin untuk kesekian kalinya, di Pecatu, Bali. Pantai yang dulunya dikenal sebagai surga kecil di balik tebing kapur, tempat berselancar, bersantai, dan menikmati Bali yang lebih sunyi. Tapi Pantai Bingin tidak lagi sama. Semua bangunan yang dulu berdiri sepanjang pantai ini sudah dibongkar rata dengan tanah. Yang tersisa sekarang hanyalah anak tangga, puing-puing bangunan, dan kenangan. Pantai Bingin sejak lama dikenal sebagai pantai tersembunyi di Bali Selatan. Aksesnya tidak mudah, harus turun ratusan anak tangga dari atas tebing. Justru karena itulah, Pantai Bingin punya pesona yang berbeda. Pantainya kecil, pasirnya putih, ombaknya kuat, dan suasananya terasa lebih privat dibanding pantai-pantai populer lainnya. Bingin adalah rumah bagi para peselancar.
juga tempat favorit bagi wisatawan yang ingin mencari Bali yang lebih tenang dan alami. Dulu sepanjang garis pantai ini berdiri deretan homestay, warung makan, kafe kecil, dan penginapan sederhana. Bangunan memang sederhana, bahkan banyak yang tampak menyatu bersatu dengan pasir pantai. Pagi hari, wisatawan sarapan dengan suara ombak. Siang hari, para surfer menunggu set ombak terbaik. Sore hari, pantai ini dipenuhi jadi spot sunset yang hangat dan intim. Bingin bukan pantai mewah, tapi justru disitulah daya tariknya. Namun hari ini saat kita berjalan menyusuri pantai Bingin, semua itu sudah tidak ada. Bangunan-bangunan yang dulu berdiri di pantai kini sudah dibongkar sepenuhnya. Tidak ada lagi warung, tidak ada lagi penginapan, tidak ada lagi kursi-kursi pantai. Yang tersisa hanyalah anak tangga beton yang mengarah ke atas tebing. Puing-puing bangunan, sisa pondasi, dan area pantai yang terbuka sepenuhnya. Pantai Bingin hari ini terasa kosong dan sunyi. Sangat berbeda dari yang dulu kita kenal. Secara visual, pantai ini sekarang terlihat lebih terbuka. Lautnya tetap biru, ombaknya tetap besar, tebing kapurnya tetap megah. Namun tanpa bangunan, pantai Bingin terasa seperti lembaran baru yang belum ditulis. Langkah kaki di pasir terdengar lebih jelas. Angin laut terasa lebih bebas dan suara ombak kini jadi suara yang paling dominan. Ini bukan lagi pantai wisata yang ramai, tapi lebih menyerupai pantai alami yang baru saja ditinggalkan manusia. Melihat kondisi seperti ini, pasti muncul banyak perasaan. Ada rasa kehilangan, karena Bingin yang dulu penuh kehidupan kini tinggal cerita. Tapi di sisi lain, kita juga melihat pantai Bingin dalam wujud yang paling murni. Pasir, laut, dan tebing, tanpa bangunan, tanpa suara musik, tanpa aktivitas wisata yang padat. Pantai ini seolah mengingatkan kita bahwa alam selalu punya waktu sendiri untuk kembali bernafas. Tidak ada yang tahu pasti seperti apa masa depan Pantai Bingin, apakah nanti akan didata ulang, dikembalikan sebagai kawasan wisata, atau dibiarkan tetap alami seperti sekarang. Yang jelas Pantai Bingin hari ini adalah momen penting dalam sejarahnya. Sebuah fase transisi antara masa lalu yang ramai dan masa depan yang masih tanda tanya. Teman-teman, inilah kondisi Pantai Bingin hari ini. Tanpa bangunan, tanpa fasilitas, hanya menyisakan anak tangga dan puing-puing, serta laut yang tetap setia memecah di karang. Kalau kalian pernah punya kenangan di Pantai Bingin, tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian, lebih baik Pantai Bingin seperti dahulu atau seperti sekarang? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.